Shalom saudaraku, berjumpa lagi dalam program Tuntunan Firman. Kita percaya firman Tuhan berkuasa menuntun setiap langkah hidup kita. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang praktek kuasa kegelapan. Dan kita akan membahas kali ini praktek yang ketiga, yaitu tahayul. Kita baca deh dari 1 Timotius 4 ayat 7 yang menulis demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Dengan tegas Paulus menulis kepada Timotius dan kepada kita semua, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Setiap kelompok masyarakat, setiap suku pasti memiliki tahayul yang dipercayai. Bahkan tahayul itu dari kita dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggal, banyak sekali tahayul-tahayulnya. Apakah tahayul itu? Tahayul adalah kepercayaan yang biasanya didasarkan dari pengalaman dan diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Biasanya orang tua memperingatkan, menceritakan kepada anaknya. Contoh, kita dikasih tahu sama orang tua, wanita hamil bawa gunting. Seorang teman saya satu hari istrinya lagi hamil. Dia bertanya, "Pak, saya sedang renovasi rumah dan sekarang saya lagi nyemen dindingnya, Pak. Tiba-tiba waktu saya lagi proses nyemen, mama saya marah-marah." Dia bilang, Jangan kamu semen dinding rumah kamu sementara istri kamu lagi hamil. Nanti anak kamu lahir, mulutnya terkunci, semuanya yang akan tertutup seperti semen gitu." Dimarahin sama mamanya, dia tanya, "Pak, ini gimana sebaiknya? Apa yang harus saya lakukan?" Kita percaya saudara, wanita yang susah jodoh harus dimandikan air kembang, dibuang sialnya. Orang Chinese yang merayakan Cap Gome itu dulu punya tradisi. Itu ambil batu lempar di laut atau di sungai, katanya sialnya dibuang. Dan pulang ke rumah kemudian mandi air kembang supaya rezekinya berlimpah-limpah. Masa sial dibuang dengan batu? Masa rezeki datang dengan mandi air kembang? Enggak lah saudara. Kalau Anda mau dapat jodoh, Anda mandi air kembang itu supaya harum aja. Supaya badan segar. Mau Anda mau mandi air kembang 1000 kali pun belum tentu juga dapat jodoh. Jodoh kita tidak tergantung dari air kembang yang dimandikan. Jodoh kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah Tuhan bisa memberikan jodoh yang terbaik bagi setiap kita. Kita percaya banyak tahayul. Waktu saya masih umur 1 tahun, 2 tahun mungkin, ulang tahun yang kedua kali ya. Saya masih ingat, saya masih punya fotonya. Waktu itu saya disuruh milih. Di sini ada kartu poker ya. Terus ada kartu, ada Alkitab. Waktu itu ada uang, ada beberapa benda lah. Dan waktu itu saya disuruh untuk memilih saudara. Puji Tuhan, tanpa sadar waktu itu saya pilih Alkitab. Dan saya jadi pendeta sekarang. Coba kalau saya pilih kartu, jadi King of Gambler, saudara. Nah, kita percaya hal seperti itu. Jangan tertipu dengan tahayul, saudara sekalian. Kita percaya kepada Hu itu kertas kuning yang dikasih tulisan Chinese, kemudian ditempel di rumah, katanya bisa ngusir setan. Setan mana yang takut sama Hu? Juga kita punya di rumah itu cermin yang dikasih gambar macan gigit pedang, saudara. Dan katanya setan kalau datang ke rumah kita, dia ngaca, dia takut, dia kabur. Setan mana yang takut dengan cermin? Gak ada setan yang takut sama cermin. Kemudian ada orang bule biasanya itu pakai tapak kuda. Lambangnya Etienne Eigner, betul nggak? Tapak kuda, katanya itu bisa ngusir setan. Bahkan ada mitos orang tertentu pakai opo-opo.
ayat Alkitab dirobek, kemudian digulung kecil-kecil, disimpang jadi jimat. Nah, ini kan sudah ngaco. Bahkan ada orang yang punya mitos katanya Alkitab dan salib bisa ngusir setan. Saudara, Alkitab itu cuma buku biasa. Alkitab itu cuma buku, tapi Alkitab itu akan berkuasa kalau apa yang ditulis itu menjadi kehidupan di dalam kita. Makanya jangan cuma baca Alkitab, tapi jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga Alkitab itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging dalam hidup setiap kita. Iblis gak takut sama Alkitab, setan gak takut Alkitab, juga salib nih. Ini kebanyakan nonton film vampir ya. Kita kalau ada setan katanya kasih salib, setan gak takut sama salib, tapi setan paling takut dengan Yesus yang terpaku di kayu salib. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, setan akan takut, setan akan gentar dan gemetar. Banyak tahayul-tahayul yang kita percaya. Waktu Imlek pakai baju merah karena bisa ngusir setan. Waktu Imlek ada jeruk. Kenapa? Jeruk itu kan warnanya seperti emas. Hoki katanya saudara. Masa hoki kita jadi jeruk? Itu kan musim semi pada waktu itu. Jadi memang lagi musimnya jeruk. Jadi bukan karena hoki, bukan. Tahayul itu macam-macam deh. Ada orang yang percaya pada hari yang bagus, hari yang tidak bagus. Kita baca Galatia 4 ayat 10 menulis demikian. Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ada orang yang percaya dengan hari buruk, hari baik, hari hoki, hari nggak hoki. Sehingga untuk pindah rumah, untuk menikah, bahkan untuk dikuburkan cari hari saudara. Oh, jangan pindah rumah di hari ini nggak bagus, hokinya nggak bagus. Saya punya kenalan meninggal nggak lama tiba-tiba dikubur, bukan karena COVID ya, ini sebelum COVID. Karena menurut kalender Jawa, menurut perhitungan Jawa ada Kliwon, Legin segala macam, itu nggak boleh jatuh hari Jumat apa gitu. Jadi sebelum itu harus dikubur secepatnya. Ada banyak orang yang percaya tahayul seperti itu. Ada yang percaya kalau orang meninggal peti matinya nggak boleh menghadap ke pintu. Nanti itu nggak bagus rezekinya. Kita percaya hari-hari tertentu. Sampai ada orang mau merit aja ribut untuk menentukan harinya, akhirnya putus saudara. Mungkin tahayul tentang perjodohan. Suka lihat sio. Sionya apa nih? Nah, kita sekarang tahun ini sionya golden cow, lembu emas. Orang bilang mesti kerja keras segala macam. Kita percaya dengan sio. Kita juga percaya dengan beda umur. Saya waktu married umur 40 tahun, istri saya umur 32 tahun. Beda umur 8 tahun saudara. Dan itu hoki. Masa hoki ditentukan oleh perbedaan umur? Katanya itu 2 meja. Jadi yang bagus itu 4. 4 itu 1 meja, 8 itu 2 meja. Ya kalau 5 mejanya timpang dikit. Saudara, banyak orang percaya yang seperti gituan. Keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga kita tidak ditentukan perbedaan umur, tapi ditentukan kedewasaan karakter, kedewasaan sikap daripada suami dan istri dalam meresponi setiap tantangan yang muncul. Ada satu cerita lucu nih. Waktu mama mertua saya meninggal, waktu itu siap-siap setelah berapa hari mau dikubur. Nah, waktu menjelang dikubur hujan lebat sudah, lebat selebat-lebatnya. Nah, kalau hujan lebat untuk dikubur agak terganggu kan ya, karena ini di daerah. Jadi ini agak terganggu. Tiba-tiba ada beberapa orang datang kepada kami, mereka bilang supaya hujan ini berhenti, tidak turun lebat lagi. Celana dalam anak pria yang paling besar itu dilempar di atap. Gila nggak saudara? Waktu kita rundingan, abang ipar saya gak mau lah. Masa celana dalamnya dilempar di atap dan kemudian hujan akan turun. Sebenarnya enggak. Kita doa aja. Pasti Tuhan tolong. Dan luar biasa.
Ketika peti diangkat mau dikuburkan, hujan berhenti, saudara. Dan proses penguburan berjalan dengan baik, dengan lancar. Sampai hal-hal gila seperti itu orang percaya. Beberapa waktu lalu salah satu saudara kita meninggal. Waktu itu dibuat tradisi banget. Itu mayatnya belum masuk. Baru petinya aja masuk ke dalam ruangan. Mereka udah sujud sembah, saudara. Gak boleh lihat, baru peti kosong masuk. Box kosong. Aduh, banyak sekali dah tahayul-tahayul yang kita percayai. Dari orang lahir sampai meninggal. Termasuk juga kita percaya dengan Hong Sui ini. Aduh, Hong Sui kita ada di dalam Tuhan. Orang bilang tidak boleh beli rumah itu yang tusuk sate. Makanya cari rumah yang tusuk sate pasti murah. Rumah itu posisi atapnya masih begini, posisinya masih begini, pintunya harus begini. Tidak, rumah itu kalau orang percayanya gini, rumah itu katanya depannya kecil baru melebar ke belakang supaya rezeki kalau masuk nggak keluar, mampet katanya. Ya Tuhan, rezeki kita kan tidak ditentukan oleh model rumah. Rezeki kita ada di dalam Tuhan. Kita percaya dengan angka 13 itu sial. Maka angka 4 kalau orang Chinese itu termasuk 4 loh, 4 dan 13. Makanya kalau ada nomor rumah 13 biasanya loncat tuh. Biasanya loncat. 13 tuh sial. Kalau orang Chinese percaya angka 4 itu artinya mati sih. Jadi itu makanya di lift orang Chinese itu jarang ada 13, jarang ada 4, jarang. Kita sampai percaya hal seperti itu. Ini kan tahayul. Makanya Alkitab berkata, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Ada berapa banyak belief system kita, keyakinan kita dikuasai oleh tahayul-tahayul yang gak ada dasarnya sama sekali, yang gak masuk akal, ya tapi kita percaya. Karena itu diturunkan dari generasi ke generasi. Kenapa itu terjadi? Karena Anda percaya. Seorang teman berkata, nah tuh Pak, lihat tuh. Orang yang beda umurnya 7 tahun ternyata gak bahagia tuh Pak. Ya karena Anda percaya itu terjadi. Benar. Ini sugesti itu saudara. Tapi kalau Anda tidak percaya itu, maka tidak akan terjadi. Semua hari-hari baik. Tidak ada hari buruk. Semua hari diciptakan Tuhan. Dan mari kita bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Saya percaya biarlah firman ini disingkapkan, dibukakan bagi setiap kita supaya kita mengerti, supaya kita jadi orang Kristen yang tidak berjalan berdasarkan keyakinan akan tahayul, tapi kita berjalan berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi bukan tahayul dongeng nenek tua yang kita dengar, tapi firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang jadi sumber kepercayaan keyakinan kita. Ada banyak tahayul yang ngawur, yang keluar dari firman Tuhan. Dan herannya banyak orang Kristen yang mempercayai hal itu. Ayo saudara, ubah pikiran kita, ubah belief system kita. Fokus pada firman Tuhan. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong setiap kami untuk mungkin melepaskan semua tahayul-tahayul dalam hidup kami. Kami harus menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Cerita-cerita yang gak perlu, yang gak ada dasarnya, tapi celakanya kami percayai dan itu akhirnya terjadi. Tolong setiap kami dengan belief system kami, dengan iman dan keyakinan kami, supaya kami beriman hanya kepada Tuhan dan kepada firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, ubah hidup kami, ubah cara berpikir kami. Terangi dengan kebenaran-Mu, terangi dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.